Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi Kingdom Animalia. Karena Kingdom Animalia terdiri dari beberapa filum, maka untuk mempermudah kalian dalam mempelajarinya, kita akan membahas filum Porifera dan Coelenterata saja. Oke, mari kita pahami materi berikutnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD-9, yaitu terkait kalian bisa mengelompokkan hewan ke dalam filum berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksinya. Adapun dari tujuan pembelajaran kali ini, kalian diharapkan yang pertama menentukan ciri-ciri umum animalia, yang kedua kalian bisa menyusun klasifikasi animalia secara keseluruhan, yang ketiga kalian bisa menggolongkan animalia ke dalam filum Porifera, Coelenterata berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh. Yang keempat, diharapkan kalian bisa mengurutkan cara reproduksi salah satu hewan yang termasuk ke dalam filum Porifera dan Coelenterata. Yang terakhir, kalian bisa mengemukakan contoh hewan yang termasuk ke dalam filum Porifera dan Coelenterata. Sebelum kita masuk kepada materi inti, perlu kalian ketahui bahwasanya beberapa istilah dalam mengelompokkan hewan. Yang pertama yaitu tipe simetri. Dari tipe simetri ini maksudnya kalian bisa membagi bagian dari tubuh itu dari berapa bagian yang sama. Menurut tipe simetrinya dalam pengelompokan hewan, kita mengenal adanya istilah asimetri, simetri radial, dan simetri bilateral. Maksud dari asimetri, bentuk dari tubuh itu kalau kita bagi bagiannya sama itu tidak beraturan, jadi bagiannya tidak sama berapapun kita bagi. Yang simetri radial, berapapun kita bagi itu menjadi bagian yang sama. Yang dimaksud simetri bilateral apabila tubuhnya kita bagi menjadi dua bagian yang sama. Kemudian kita bisa kelompokkan hewan itu berdasarkan jumlah lapisan jaringannya. Kita mengenal berdasarkan jumlah lapisan jaringannya ada kelompok hewan diploblastik dan triploblastik. Yang dimaksud hewan diploblastik itu bagian yang tubuhnya terbagi menjadi dua bagian, yaitu ektoderm dan endoderm. Sedangkan hewan yang terdiri atas 3 lapisan jaringan yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Kemudian bisa kita bagi menjadi segmentasinya dan tipe selonnya. Oke, kita pelajari peta konsep dari materi dari Kingdom Animalia secara umum, yaitu kita ketahui bahwasanya pembagian hewan berdasarkan tulang belakangnya. Kita mengenal adanya invertebrata yang dibagi menjadi filum Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, dan Annelida. Ini nanti satu kesatuan yang kita pelajari dalam Vermes. Ya. Kemudian filum berikutnya yaitu Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata. Kalau pada klasifikasi hewan vertebrata, ini kita kenal dengan filum Chordata, di mana filum Chordata nanti dibagi menjadi beberapa kelas, mulai dari Pisces, Reptilia, Amphibia, Aves, dan kelas Mammalia. Kita ketahui bahwasanya ciri umum dari animalia itu apa saja? Ini ya, dari ukurannya itu bisa bervariasi, mulai dari yang kecil sampai yang paling besar. Kemudian berdasarkan jumlah dari sel tubuhnya, ada yang uniseluler dan multiseluler. Mungkin kalian masih ingat ya istilah uniseluler dan multiseluler ini. Kemudian ciri umum selanjutnya dari animalia ini, pada umumnya semuanya tidak memiliki dinding sel, tidak berplastida, dan tidak berklorofil, sehingga kelompok dari animalia ini semua termasuk hewan heterotrof. Masih ingat kan masa istilah dari heterotrof ini? Kemudian animalia ini termasuk dari makhluk eukariotik, ya.
Kalau kemarin kita belajar bakteri termasuk dalam prokariotik, yaitu membran yang tidak memiliki membran inti. Sedangkan makhluk yang eukariotik ini termasuk hewan yang memiliki membran inti. Kemudian pada umumnya semuanya bergerak aktif atau istilahnya motil. Dapat merespon rangsangan dengan cepat. Oke, kita bahas satu persatu dari filum Porifera. Kita ketahui dari istilahnya, Porifera ini adalah hewan yang tubuhnya mengandung lubang-lubang kecil sehingga disebut dengan hewan berpori ya, atau Porifera di sini. Kebanyakan Porifera juga ini dikenal sebagai hewan spon. Ciri-ciri dari Porifera ini, yang pertama, dia merupakan termasuk hewan multiseluler, tubuhnya banyak sel ya. Diplobastik, yaitu terdiri atas ektoderm, mesoderm saja. Termasuk tubuhnya simetri radial, jadi kalau dibagi menjadi beberapa bagian yang sama. Seluruh tubuhnya berpori sehingga dia termasuk istilahnya hewan berporifera. Bentuk tubuh seperti tabung atau jambangan bunga, mempunyai tiga tipe saluran air, yaitu askom, leukon, dan siskon. Zat penyusun rangka tubuhnya ini macam-macam ya, nanti terkait dari kelasnya. Ada yang rangka dari zat kapur atau kalsium karbonat, ada yang dari rangka silikat, ada yang dari serabut spongin atau zat tanduk. Cara reproduksi dari kelompok Porifera ini bisa secara seksual, yaitu dengan pembuahan sperma dan ovumnya. Kemudian secara aseksual bisa membentuk tunas. Filum ini biasa hidup di laut. Jadi filum Porifera banyak kita temukan di lautan ya. Tubuhnya melekat pada dasar yang tidak dapat berpindah tempat. Sistem penyertaan makanannya intraseluler. Oke, kita pelajari berikutnya terkait dengan struktur tubuhnya. Kalau kita lihat dari struktur tubuhnya, Porifera ini memiliki lapisan epidermis dan endodermis. Di tengahnya nanti ada yang istilahnya ada mesoglea yang berupa kelatin, yang merupakan lapisan pembatas ya antara lapisan dalam dan luar yang mengandung dua macam sel, yaitu sel amoeboid, yaitu untuk fungsinya mengangkut zat makanan, dan skleroblast untuk membentuk spikula ya. Yang epidermis pada struktur tubuh Porifera ini merupakan lapisan terluar. Lapisan ini tersusun atas sel-sel epitelium yang disebut pinakosit ya. Bagian yang endodermis atau lapisan terdalam, lapisan ini terdiri dari sel-sel leher atau kuanosit yang memiliki flagela yang nantinya berfungsi untuk mencerna makanan. Coba perhatikan dari gambar tubuh dari Porifera. Ini bagian-bagian dari tubuh Porifera. Di sini ada osculum, nanti keluarnya untuk saluran air dari squamosal. Kemudian ini ada pori-porinya, ada sel amoebositnya, di sini ada sel lehernya. Ini bagian epidermisnya ya. Ini spikulanya. Klasifikasi dari filum Porifera ini dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Calcarea, Hexatinellida, dan kelas Demospomiae. Kita bahas ya satu-satu dari kelas masing-masing dari filum Porifera ini. Yang pertama, kelas Calcarea. Calcarea ini contohnya kita dapati Leucosolonia, Grantia, Sikon, dan Skipa. Spikula ini terbentuk dari zat kapur. Pada umumnya, kelompok dari kelas Calcarea ini itu semuanya hidup di laut. Kita lanjut ya pada kelas Hexatinellida, yaitu contohnya Eupectella, Veronema, Hyalonema.
Sedangkan pada Hexatinileda, spikulanya ini terbentuk dari zat kersik atau silika. Dan juga pada kelas Hexatinileda ini pada umumnya hidup di laut. Ya. Kelas Depospongiae ini contohnya Euspongia, Spongilla, Cliona, Microciona, di mana spikulanya hanya berupa serabut-serabut spongin. Karena itu, kelas Demospongiae ini sering dimanfaatkan sebagai spon. Ya. Pada umumnya juga hidup di laut, tapi ada juga hidup di air tawar. Oke, coba pada 3 tipe saluran air pada kelas Porifera ini, coba perhatikan gambar di slide saya ini ya. Pada tipe askonoid ini aliran air langsung masuk ke spongoso, keluar ke osculumnya ini. Jadi hanya satu arah saja, simple. Jadi yang paling simple itu tipe askonoid atau askon ya. Yang kedua ini tipe sikonoid, agak ada lekukannya ya. Jadi spongosonya melalui ini agak ada lekukan. Kemudian yang paling rumit yaitu tipe rikonoid, tidak langsung berhubungan secara simpel dengan spongosonya dan keluar ke osculumnya. Nah, ini ya yang tadi tipe askon merupakan tipe saluran yang lubang ostiumnya dihubungkan dengan saluran lurus langsung ke spongosol. Karena ini dari gambar sebelum pada slide sebelumnya, ini yang paling simpel ya, tipe askon. Kemudian sikon atau skipa ini agak mulai ada lekukan saluran yang lubang-lubang ostiumnya ini dihubungkan dengan saluran-saluran yang bercabang-cabang ke rongga yang berhubungan langsung dengan spongosomnya. Yang paling rumit, lekon atau lekonoid tadi merupakan tipe yang lubang ostiumnya ini dihubungkan dengan saluran yang bercabang-cabang ke rongga yang sudah tidak berhubungan langsung dengan spongosomnya. Oke, ini ya beberapa contoh gambar yang saya ambil. Ini kelompok Carcharia. Ini pada umumnya banyak kita temukan di dasar perairan laut ya. Ini yang menyusun juga pada taman laut kita. Ini kelompok Carcharia. Kemudian ini contoh dari Hexatinileda. Kemudian ini contoh dari Demospongia. Ini Demospongia sp. Kita ketahui peranan dari Porifera banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia. Di antaranya kalau dalam bidang lingkungan, Porifera ini sebagai penyusun biodiversitas ya, sebagai konsumen dan mengembalikan kualitas air dengan menyaring air melalui pori-pori tubuhnya tadi. Kemudian secara ekonomi, Spicula espongia ini dipakai sebagai spon atau alat penggosok badan dan pembersih kaca, serta Porifera berwarna cerah digunakan sebagai hiasan akuarium seperti contohnya Asinella cannabina. Kemudian pada peranan Porifera bidang kesehatan, zat kimia plakoridin A pada Porifera ini bermanfaat sebagai pengobatan kanker limpa dan digunakan sebagai obat kontrasepsi ya. Kemudian dalam bidang ekosistem laut ini ikut berperan menjaga keseimbangan sebagai makanan hewan laut yang lain dan dapat menjadi tempat bersembunyi hewan laut dari predator. Kemudian Porifera ini juga bisa sebagian besar membentuk terumbu karang. Peranan lain dari Porifera ini dapat bersimbiosis dengan bakteri penghasil bioaktif. Kemudian bisa menurunkan dan dapat menghilangkan kualitas tiram jika menempel pada kulit tiram. Ini yang fungsi yang terakhir ini fungsi yang merugikan. Ya. Kita lanjut pada filum Solenterata atau istilah lain disebut dengan Cnidaria. Ciri umum dari Solenterata ini tubuhnya juga termasuk diploblastik ya, sama dengan pada hewan Porifera. Simetri radial, mulut terdapat tentakel, memiliki rongga tubuh atau istilahnya gastrovaskuler ya. Kemudian
memiliki nematokis yang dilengkapi dengan kenidoblas yang berfungsi nantinya untuk mempertahankan dirinya sebagai alat pertahanan dan menangkap mangsa. Pada tubuh dewasa berbentuk polip, sehingga kalau polip maka dia akan menempel pada dasar perairan. Dan bentuk medusa ini bentuk hidup bebas. Jadi pada siklus hidupnya nanti pada solenterata ada fase polip dan medusa. Reproduksinya secara aseksual dan seksual. Kita pelajari dari klasifikasi solenterata ada 3 kelas, yaitu kelas hidrozoa. Ini ya, kelas hidrozoa, contohnya hidra. Kelas skipozoa, yaitu contohnya ubur-ubur. Kelas yang ketiga yaitu anthozoa, contohnya bunga karang. Coba perhatikan gambar pada reproduksi Obelia atau hidrozoa ini. Kalau pada dewasa nanti dia akan membentuk suatu tunasan di mana di dalamnya akan mengandung bading atau bentukan medusa. Nanti kalau sudah dewasa, medusa ini siap untuk dikeluarkan dari yang dibentuk tabung ini, ya, atau dari gonadnya. Kemudian medusa jantan dan betina akan mengeluarkan sel kelaminnya, kemudian akan terjadi fertilisasi, pembuahan dari sel telur, kemudian sel telur yang terbuai tadi akan membentuk istilahnya zigot yang disebut dengan planula. Planula ini nanti akan berkembang menempel di dasar laut menjadi hidrozoa yang muda. Nanti yang muda ini sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhannya akan menjadi dewasa, dan ini seterusnya. Ya. Kemudian coba perhatikan cara reproduksi pada Aurelia, kelompok dari Skipozoa. Kalau pada Skipozoa ini atau pada yang dewasa atau istilahnya di sini strobila, kalau sudah dewasa akan melepaskan sel kelamin jantan dan betinanya, akan menghasilkan medusa ya dan zigot. Secara seksual ini akan terjadi pembuahan dari zigot, nanti yang terbuahi akan menjadi planula, planula akan menjadi polip, polip yang muda akan menjadi dewasa, begitu seterusnya. Ini dari yang aseksual ya, akan tumbuh kayak medusa yang muda ini, atau istilahnya nanti yang disebut dengan evira. Evira nanti akan menjadi medusa dewasa yang siap akan melakukan fertilisasi dengan mengeluarkan sel kelamin. Oke. Berikutnya peranan dari solenterata kita ketahui. Yang pertama contohnya ubur-ubur, ini banyak kita manfaatkan sebagai tepung ubur-ubur. Sekarang lagi tren ya, tepung ubur-ubur dan bahan kosmetik. Kemudian bisa membentuk karang pantai dan mencegah abrasi di laut atau pantai. Kemudian bisa membentuk taman laut. Contohnya yang kita lihat di sini yaitu anemon laut. Ya, jadi porifera dan solenterata ini bekerja sama membentuk dari terumbu karang atau membentuk taman laut ya, maka keberadaannya harus kita lestarikan karena banyak manfaatnya. Kemudian peran solenterata ini atau yang membentuk karang-karang yang berwarna-warni ini bisa dijadikan sebagai perhiasan ya. Yang termasuk juga contoh dari solenterata, kita ambil contohnya akar bahar ini ya, kita pakai sebagai obat penyakit rematik. Mungkin itu sekilas materi solenterata yang sudah saya jelaskan. Untuk pendalaman materi, silakan kalian saya beri tugas ya, kerjakan di rumah. Ini setelah dari melihat penjelasan saya tadi, buatlah resume perbandingan antara hewan filum porifera dan solenterata. Sekian pembelajaran biologi pada pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.